Dengar sih. Iya, Pak. Aldi ya, memang saya juga tadi agak tergelitik sedikit dengan pertanyaan dari Pak Samardi Yaakob gitu ya, mengenai ujungnya. Sebetulnya ujungnya ini belum selesai. Sebetulnya di awal-awal, ide awalnya, model awalnya sebetulnya ada ujungnya. Cuma ujungnya dipangkas begitu ya kan. Ujungnya sebetulnya adalah efektivitas organisasi. Itu ujungnya dulu itu. Jadi motivasi itu memang sebetulnya memang dalam diri orang itu, motivasi inilah yang pada akhirnya sebetulnya membuat organisasi ini menjadi efektif gitu, karena ada motivasi layanan publik itu ujungnya dulu ya kan gitu dulu ya. Kita Bu Sophia juga dulu bersekerasnya ke sana begitu ya kan. Apa ukuran bisa saja kinerja SDM-nya, ada kinerja yang lainnya begitu ya. OCB dulu masuk ke sana juga dulu tuh. Ya lah anunya mengenai efektivitas itu. Iya. Jadi kita ingin, jadi isu sentralnya sebetulnya efektivitas organisasi desa ya, itu sebetulnya isu sentralnya. Menjawab pertanyaan kenapa ya banyak organisasi desa yang tidak efektif gitu ya, dalam pengertian ya tadi itu satu ya kan. Tapi kalau ini mau dibawa menjadi ujung dalam pengertian begitu variabel dependennya harus dikuatkan lagi bahwasanya memang ya isu ya sekarang ini motivasi pelayanan publik itu menjadi bisa menjadi isu sentral begitu ya kalau ini orang punya motivasi banyak hal yang bisa dikerjakan ya kalau motivasi pelayanan publiknya itu adalah tinggi gitu ya ya sah-sah saja begitu ya kan. Itu satu. Yang kedua adalah, nah mungkin tadi ya sebetulnya Aldi ini ingredientnya banyak ya, pustaka yang dibaca itu banyak, tapi saat menelaah pustakanya itu Aldi ya masih begitu ya sistematisnya itu gini ya. Kalau saya melihatnya ya, bagian paling kritikal begitu ya di dalam telaah pustaka itu saat kita menghubungkan antar konsep. Jadi bagaimana hubungan kepemimpinan, bagaimana dampak dari kepemimpinan transformasional, karena konstruk utamanya adalah kepemimpinan transformasional itu. Gimana dampaknya itu kan, bagaimana efek kepemimpinan ini pada budaya, bagaimana efeknya kepada katakanlah motivasi dan efek-efek lainnya itu memerlukan telaahnya tuh. Ada bagusnya juga mungkin nantinya sebelum membawa ke transformasional itu ditelaah dulu begitu mengenai kepemimpinan ya dalam pengertian begitu ya lebih luas, artinya apa? Karena kita akan membawanya transformasional ini ke wilayah publik ya, karena Barnard and Bass itu yang menggagas kepemimpinan transnasional ini, mereka itu pengujiannya selama ini lebih banyak ke sektor private. Nah, itu ya. Bagaimana membawanya itu dari sektor private yang digagas oleh Barnard and Bass selama ini itu dibawanya ke sektor publik gitu apa segala macamnya. Itu satu. Yang kedua supaya gini ya. Kalau saya banyak tahu ini, mungkin yang lain kelupaan tadi, sebetulnya yang kepemimpinan transformasional itu cuma yang 4 dimensi itu. Yang 3 dimensi itu bukan transformasional namanya, itu transaksional. Gitu. Makanya Audi agak menyembunyikan namanya full range. Iya, Prof. Ya, Pak. Leadership
itu oleh Pada Abbas itu mencoba memadukan antara transformasional dan transaksional, ya kan? Kalau transformasional itu lebih ke arah relationship, sedangkan transaksional ini tadi ya menggunakan mekanisme reward and punishment itu di dalam memimpin. Nah, lalu dipadukan begitu karena tidak cukup dengan transformasional saja, tapi seperti ya apa namanya itu orang juga harus dikasih iming-iming begitu ya. Kalau Anda bagus kita kasih reward loh ya. Kalau Anda tidak sukses begitu, Anda awas betul kena apa begitu ya. Karena Anda melanggar apa, Anda siap untuk dikasih sanksi gitu ya. Kayak wabuknya apa itu yang dikasih sanksi oleh 5 hari tidak boleh kerja oleh Pak Bupatinya begitu ya kan, yang di Lampung Tengah ini melanggar prokes gitu ya. Itu transaksional itu. Nah, bagaimana itu nantinya? Bapak khawatir begitu ya kan nantinya penguji eksternal justru lebih jeli di situ ya penamaan tadi itu. Apa penamaannya? Itu satu. Apakah nanti kita bikin dua langsung dua parabel transformasional dan transaksional, tengahnya ini lebih bagus lagi begitu. Jangan lebih kaya lagi anunya. Tapi kalau transaksional isinya transaksional tapi disebut transformasional, menurut Bas sendiri itu bukan itu, dia menyebutnya full rank katanya karena dia menggabungkan antara transaksional dan transaksional. Transaksional itu 3 dimensinya tadi itu kan MBSE motivasi by kontingent, reward kontingent gitu ya, kontingent itu ya kan kemudian exception itu ya kan, by aktif pasif. Ya. Nah, itu positif pasif itu ya kan begitu, itu sebetulnya pengukuran kepemimpinan transaksional. Nah, itu yang perlu nanti supaya jangan nantinya menyangka nantinya katakanlah penguji eksternal jeli gitu. Oh, ini bukan katanya kan. Nah, itu ya ramuan. Kalau yang transformasional itu yang 4 itu, bahkan dia mengatakan 5 gitu ya. Ya dimulai sebetulnya bukan itu, mulainya dari II ya, idealis influence, IM ya, inspirational motivation, lalu ada IC begitu, individual consideration, ada IS begitu ya, intellectual stimulation, itu satu. Yang kedua adalah ada penamaan istilah-istilah yang misalnya public service motivation itu memang Perry menyebutnya itu, tapi perlu diterjemahkan ya ke dalam bahasa kita. Kadang-kadang diterjemahkan justru kabur ya, kabur, maknanya itu kabur gitu ya, ya, misalnya perasaan haru begitu. Ya, padahal di situ disebut compassion gitu. Nah, itu apakah perasaan haru itu compassion itu rasa haru begitu ya kan, bahkan Perry mengatakan itu compassion begitu ya. Tapi Rudy menyebut perasaan haru begitu. Apanya ini konsep perasaan haru? Nah, itu perlu nanti di itu, karena mereka yang selama ini ya saya sering itu menjadikan ilustrasi saya itu parasuraman lah begitu, sepekual itu. Jadi tidak pernah itu dirubah menjadi intangible, itu menjadi sesuatu yang begitu ya, satu yang tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empati itu ya selalu orang memikirnya seperti itu, tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia karena miliknya mereka itu. Ya hakinya dari sana. Iya, ya. Tetap dari sana hakinya itu sudah terdaftar itu, mereka itu 5 dimensi 21 item itu atau 22 item itu memang sudah terdaftar itu di sana. Nah, itu satu ya. Yang kedua ada yang berikutnya itu ada yang menarik, saya pernah sampaikan kepada Aldi ya, mengenai budaya.
Justru sebetulnya ini yang ingin saya ingin Aldi mengeksplor ya lebih jauh mengenai budaya, karena memang Cameron dan Queen itu menggagas mengenai dengan instrumennya Okai itu menarik sebetulnya. Justru kita membawanya kepada desa itu sebetulnya gimana sih sebetulnya identitasnya, atau mungkin juga gini ya, gimana sebetulnya profil budaya di desa yang diteliti itu sebetulnya kalau saya melihatnya porsi yang sangat menarik, ya, porsi yang sangat menarik begitu. Akan lebih bagus lagi budaya itu dibuat gambar profil budaya profil budaya desa sesuai dengan Okai itu. Jadi seperti ini tadi saya tidak mendengar begitu ya, Aldi menyebut Okai. Okai itu organizational culture assessment instrument, itu yang dipakai itu sebetulnya. Cameron dan Queen, Aldi tidak jual itu begitu. Ya kan, jadi saya tidak dengar itu, hanya menyebut budaya. Tapi label Okai itu dari Cameron dan Queen itu dijual loh. Ya, karena dia laku secara internasional, itu banyak sekali disertasi S3 yang berbasis Okai itu. Saya banyak itu daftarnya itu, ya pada organization culture Okai gitu, dissertation. Itu banyak sekali itu. Ya, disertasi yang berbasis Okai. Nah, di situ yang paling penting dari Okai itu adalah output dari ada profilnya. Ada profil dibuat gambarnya gitu. Ya kan? Coba lihat itu Okai di sana. Seperti apa gambarnya? Coba perhatikan itu. Ya, mengarah kemana organisasi desa ini? Nah, itu titiknya. Apakah dia profilnya mengarah lebih dominan budaya hierarkinya, atau penggabungan antara budaya hierarki dan budaya katakanlah begitu budaya klan, ya, budaya adokrasi, budaya market culture, gitu kan, 4 itu ya menurut Cameron Queen itu kan 4. Semua organisasi sebetulnya memiliki nilai-nilai yang 4 itu. Namun tiap organisasi bisa berbeda, ya, bisa berbeda dominasinya. Ada yang mengatakan di sektor publik kebanyakan dominasinya lebih oleh hierarki itu. Nah, ciri-ciri hierarki itu apa tadi itu? Kontrol ketat, efisiensi. Nah, ini sebetulnya sangat relevan dalam konteks desa. Di situ Aldi berbicara sebetulnya. Nah, di situ sebetulnya saya ingin melihat Aldi lebih banyak menekannya itu. Oh, tidak heran begitu ya, hasil temuan penelitian ini adalah sesuai dengan pandangan katakanlah Cameron dan Queen itu yang mengatakan begini, memang profil profil yang digambar sebagaimana yang oleh Cameron dan Queen itu memang cocok di desa, struktur di begitu, di mana penekanan di desa itu adalah kontrol menjadi katakanlah begitu ya, alat ya, instrumen, emphasize-nya ya, penekanannya pada efisiensi dan begitu. Nah, itu sebetulnya menarik untuk diceritakan di bagian ini. Saya menunggu itu sebetulnya, pernah saya bertanya itu. Kamu itu salah satu justru di sini, karena kamu meneliti di sekian banyak desa, kamu bisa bikin profil budaya profil budayanya organisasi desa. Seperti apa profilnya budaya desa itu, ya kan? Bahkan Cameron Queen itu pernah menampilkan itu profil budayanya Apple, mulai dari budaya adokrasinya Apple itu, budaya klan, budaya hierarkinya, budaya market culture, lalu Apple kembali lagi ke budaya adokrasinya begitu ya, setelah Steve Jobs-nya katanya pernah hengkang gitu Steve Jobs itu, karena Samsung juga sudah mulai lalu
budaya market culture-nya menonjol lagi gitu. Nah, itu seperti itu kira-kira gitu ya. Nanti suatu saat mungkin Aldi, oh udah saatnya begitu desa ini merubah budaya. Dan itu hakikatnya sebetulnya bukunya Cameron dan Quinn itu, karena judulnya adalah apa namanya itu And Changing Organizational Culture, itu judul bukunya. Ini menarik. Jadi kalau bahkan Aldi bisa menjadi konsultan budaya gitu pada akhirnya. Bagaimana kalau budaya desa desa ini mau dirubah di masa yang datang? Bagaimana caranya? Nah, buku Cameron itu 9 step untuk merubah budaya. Siap. Kan ada itu dalam buku. Ada, Pak. Ada tidak dibaca tuntas itu masalah. Ya ada di permukaan tapi tidak mendalam. Itu Aldi yang Bapak tunggu itu sebetulnya.